dulu kalau misalnya kita melihat dari zaman dulu itu kan bagaimanapun wanita lebih terbatas Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi kayak ya tipikal yang kayak oh kamu wanita kamu di rumah gitu. Iya. Kamu masak aja, kamu ngurus keluargamu, udah gitu kan. Iya. Nah, cuman kan memang semuanya berevolusi dan berkembang gitu. Tapi di Mbak tuh masih ada ini gak sih, ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti juga di dapur ujungnya gitu kan? Ada tetap ada di lingkunganku itu ada yang seperti itu juga gitu. Cuman kayak kita nggak bisa berpikiran sempit seperti itu gitu. Kita nanti di rumah, misal ya, kita di rumah, lalu kita punya anak gitu kan. Oke. Nah, bagaimanapun pendidikan pertama itu adalah di rumah Dari gitu. seorang ibu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ibunya punya pendidikan yang baik gitu, punya anggapannya bisa memberikan pengajaran juga yang baik kepada anak-anaknya, Iya. ya itu kan Halo guys, balik lagi di channel NVC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, halo Mbak Shirley. Hai. Hai Hai semuanya. guys. Nah, setelah beberapa episode kemarin aku nggak sama Mbak Shirley lagi, terus sekarang aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Shirley. Iya. Tentunya kita bakal ngebahas tentang tema yang sangat-sangat menarik, guys. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari channel NVC Media. Yes. Aduh, ngap. Tadi aku kayak enggak nafas gitu loh. Pelan-pelan Pelan-pelan, sister. oke, Jadi hari pelan-pelan. ini kita mau bahas apa sih, Mel? Kali ini kita bakal bahas emansipasi bagi perempuan. Ais. Wah. Keren kan temanya? Mengingat ini ya guys, kita kan kemarin habis merayakan apa sih? Hari Kartini. Iya, Hari Kartini tanggal berapa, Mel? 21 April. Oh, Kemarin iya. sebenarnya udah lewat itu tagnya. Iya, udah lewat cuman Udah kayak plus. cuman kita tetap membahas. Iya, masih di bulan April sih. Jadi tetap masih hari-hari Kartininya masih kerasa gitu. Woi. Siap. Oke Mbak, kemarin kan Apa nih? tadi kita ngobrol tentang yang RA Kartini kan, Hari RA Kartini. Nah, Kartini ini sering dikaitkan dengan emansipasi bagi perempuan. Nah, menurut Mbak sendiri apa itu emansipasi itu sih? Emansipasi yang aku tahu ya, itu dia anggapannya kayak terbebas, anggapannya kan biasanya lebih ke wanita ya Iya. gitu. Wanita ini bisa bebas, bisa memilih apa yang dia mau lakukan gitu. Terus terhindar nggak tuh? Bahasanya kayak nggak apa sih bahasanya? Enggak apa Maksudnya namanya itu? tidak merasa tertindas, dia bisa memiliki hak untuk memilih apa yang dia mau lakukan lah gitu. Intinya kebebasan sama dia bisa bebas gitu. Oke, berarti kalau kata orang bilang tuh kan kita sebagai perempuan ya Mbak, terus kadang itu tuh yang cocoknya tuh laki-laki, perempuan tuh nggak bisa gitu ya. Iya. Hal-hal yang lebih ke sana gitu. Iya. Nah, makanya emansipasi dulu kalau misalnya kita melihat dari zaman dulu itu kan bagaimanapun wanita lebih terbatas Iya, gitu betul. Jadi kayak ya tipikal yang kayak oh kamu wanita kamu di rumah gitu. Iya. Kamu masak aja, kamu ngurus keluargamu, udah gitu kan. Iya. Nah, cuman kan memang semuanya berevolusi dan berkembang gitu. Tapi di Mbak tuh masih ada ini nggak sih, ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti juga di dapur ujungnya gitu kan? Ada tetap ada di lingkunganku itu ada yang seperti itu juga gitu. Cuman kayak kita nggak bisa berpikiran sempit seperti itu gitu. Dalam artian sebenarnya begini sih, kayak anggapannya kita nanti di rumah, misal ya, kita di rumah, lalu kita punya anak gitu kan. Oke. Nah, bagaimanapun pendidikan pertama itu adalah di rumah Dari gitu. seorang ibu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ibunya punya pendidikan yang baik gitu, punya anggapannya bisa memberikan pengajaran juga yang baik kepada anak-anaknya, Iya. ya itu kan
membentuk satu pola dulu Iya, gitu betul. buat si anak-anaknya gitu guys. Betul sih, aku setuju banget. Karena kan ngurus anak itu nggak semudah itu ya. Betul. Aku kerasa aku kan punya adik banyak nih. Terus itu aku lihat mama aku sendiri tuh kayak, aduh, kayaknya butuh kesabaran banget nih. Kalau misalnya, betul. kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol emosi, mungkin sekarang lebih ke apa ya? Ada, kalau misalnya ini tuh apa? Parenting Parenting buat ya, anak gitu. parenting buat anak. Menurut aku itu penting loh sekarang parenting gitu, Mbak. Betul, betul. Sekarang juga udah banyak sih diakses lah ya di Iya, Instagram gitu, di mana-mana tuh banyak lah Iya, betul. channel ataupun platform yang membahas gitu. Tapi balik lagi makanya kayak apakah ujung-ujungnya di dapur jadinya ya udah aku gini-gini aja, enggak sih Enggak gitu. sih. Jadi lebih berubah lah gitu guys, lebih berevolusi gitu. Iya betul. Sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang ya, Mbak. Kalau misalnya perempuan tuh gampang ditindas sama laki-laki, kayak udah enggak deh sekarang. Iya. Dan aku nggak setuju sama statement yang udahlah ngapain gitu pendidikan tinggi-tinggi sampai kuliah sampai mana-mana, nanti juga nikah gitu. Mending nikah gitu dibanding kuliah gitu. Iya, ya balik lagi sih, tapi memang tidak menyalahkan. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang mau memilih seperti itu juga nggak apa-apa Iya, gitu kan. betul-betul. Cuman kalau misalnya dalam artian tuh nggak seluruhnya gitu loh, nggak seluruhnya bisa saklek seperti itu. Siapa tahu ya bisa berfungsi di masa depan. Kita Betul. juga nggak tahu. Lagian kan ilmu nggak mungkin gak berfungsi nggak sih, Mbak? Pasti kayak nanti kepake di masa depan, entah sekarang ataupun nanti gitu. Yes, setuju. Oke, terus arti dari emansipasi menurut Wikipedia, coba ya kita Wih, lihat. apa tuh, Coba gimana? dibantu, Mas. Oke, emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi itu harus memberikan hak yang sepantasnya diberikan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah dirampas atau diabaikan sebelumnya. Oh, jadi lebih ke ini ya, pembatasan gitu ya perempuan. Ya, sebelumnya kayak adanya keterbatasan gitu kan, gitu. Cuman ini jadi tidak dibatasi Iya. di sekarang ini gitu. Balik lagi sih kalau misalnya apakah ada pengaruh budaya sama tradisi sebelumnya, ya karena kita bawaan dari zaman dulu juga gitu Iya, kan, Mel. Jadi kayak ya memang pasti ada kebawa lah gitu. Cuman ya memang sekarang kalau kita ngelihat zaman sekarang itu sangat-sangat sudah punya pilihan gitu untuk seorang wanita gitu. Dia memilih bekerja, dia memilih untuk ya dia melakukan hal yang dia suka, tidak maksudnya nggak terbatas gitu. Nggak terbatas sih sekarang, aku udah lihat. Maksudnya udah banyak juga orang-orang udah yang mulai, perempuan tuh banyaknya kerja sekarang. Iya, betul. Pemimpin nggak selamanya cowok juga sekarang, aku lihat-lihat Iya. di berbagai ya bidang lah gitu. Iya, Banyak betul. perempuan yang memimpin gitu. Betul. Berarti pemimpin nggak selamanya tentang laki-laki ya, Mbak. Iya, tidak terbatas Iya, tidak gitu. terbatas. Jadi balik lagi sih sebenarnya memang sih tetap tidak dipungkiri gitu kan, ada yang bilang kalau wanita rata-rata in general itu memang lebih menggunakan hati. Iya. Ya, jadi sebenarnya ada plus minus lah. Ada yang mungkin pria ataupun laki-laki itu memang lebih unggul di sini, ataupun yang wanita lebih unggul di sini. Tapi ya bagaimana kita bisa menghadapi dan juga bisa apa sih bahasanya, menghargai lah, saling menghargai gitu. Oh kayak memang unggulnya di sini, ya udah saling melengkapi aja gitu. Iya, betul. Jangan malah saling kayak menyerang lah, anggapannya Iya, gitu. Karena memang kita kan ada plus minusnya lah. Iya, bener. Terus gini, Mbak, katanya kalau misalnya kan kita sebagai perempuan tuh emansipasinya itu bukan nggak boleh sih, lebih ke tetap gitu, laki-laki itu tetap di depan. Kalau di agama aku gitu, kita tetap di depan, terus perempuan tuh tetap di belakangnya, cuman kayak bisa berkembang bebas gitu ya. Gitu ya, Mbak. Jadi laki-laki tuh ada porsinya tapi nggak nindas perempuan gitu, lebih kayak gitu. Iya. Sama-sama saling
mendukung dan melengkapi aja sih Iya. gitu. Iya sih bener. Kayak halnya berumah tangga ay. Wih. Padahal aku belum berumah tangga tapi udah setahun banget berumah tangga jago. Iya iya iya. Tapi ya Apa nih? ngikut kamu deh. Apa. Mbak dulu. Aku udah lupa tadi udah suka. Enggak. Cuman balik lagi sih kalau misalnya ngomong dalam berumah tangga itu juga udah apa ya? Ya tipikal yang kayak kamu tahu kurangnya pasangan di sini. Iya. Ya sama aja. Sama Kayak aja ya. saling melengkapi dan saling support gitu sih. Terus ya aku mau nanya deh, kalau misalnya role model Mbak siapa? Kan yang benar-benar menegakkan keadilan gitu. Maksudnya kayak nggak menegakkan keadilan ya role model Mbak aja siapa gitu? Role model. Wanita. Role model. Apa ya? Balik lagi nih, ini kayaknya pernah kita bahas juga. Oh iya, aku sama. pernah nyenggol-nyenggolnya ya. Pernah. Harus siapa ya waktu nyebutin siapa? Ibu aku. Oh iya sih. Pertama pasti ibu. Ibu aku itu beliau tipikalnya. Jadi gini, aku dan beliau itu selisih 40 tahun. Oh, jauh. Jauh karena beliau juga telat menikah karena sibuk berkarir pada saat muda. Jadi itu satu gitu. Dan dari kecil sih beliau memberikan aku nih sebagai apa sih bahasanya, memberikan aku kebebasan gitu untuk memilih. Jadi kebetulan dari kecil aku bisa memilih apa yang mau aku lakukan dan juga diberikan kebebasan. Kamu mau ikut ini ya silahkan gitu, kamu punya pilihan lain ya nggak apa-apa. Cuman memang gitu pas ketika kita kecil kita masih diarahin ya gitu, dan butuh pengarahan. Kamu coba ikut les ini atau les ini. Cuman kalau misalnya nggak suka, nah aku punya dan punya apa ya? gitu. Iya punya hak dalam arti kayak bisa ngomong Nggak gitu, suka bisa ngomong gitu. iya nggak suka gitu. Contoh misalnya kayak dulu tuh les Inggris gitu. Oke, terus Les Inggris aku bilang gitu, aku nggak suka, bukan nggak suka, aku rasanya kayak percuma deh les gitu, karena aku udah capek gitu kan dari sekolah les pelajaran, terus habis itu malamnya les Inggris kayak gitu. Jadi kayak aku cuman datang les-lesan, duduk, pulang gitu. iya benar. Sayang duit juga gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya aku melihat adanya beberapa hal itu. Aku sekali masih belum lah ya, sampai 2-3 kali. Kayaknya kalau diterus-terusin kayak gini juga akan cuman membuang-buang uang gitu. Waktu juga. Uang dan waktu gitu. Aku secara waktu ya akhirnya ya cuman hadir doang gitu kan, nggak dapat apa-apa gitu. Cuman ya udah akhirnya beliau sendiri dari keputusanku kayak ya udah aku berhenti les aja gitu. Tapi beliau sendiri nggak apa-apa deh kamu tetap les aja gitu. Ya tapi karena dari sana akhirnya ya udah tetap les gitu. Tapi dari satu sisi udah bisa kita sendiri ya, kita sendiri udah bisa apa sih bahasanya, meluapkan apa yang memang apa yang kita rasain gitu. Betul gitu. Jadi ya memang itu posisi masih kecil ya, jadi memang kita masih perlu bimbingan, arahan ya, gitu ya. Betul gitu. Makanya itu perannya apa ya, dalam artian perannya orang tua gitu. Iya, Maksudnya betul. memang harus wise juga gitu. Karena kenapa beliau bilang nggak apa-apa, tetap jalanin aja, karena beliau melihat bahasa Inggris kan cukup diperlukan dan sangat diperlukan gitu kan. Jadi sangat penting untuk bisa tetap ikut gitu selama memang masih ada kesempatannya gitu sih. Itu Mel. Kalau kamu sendiri, kamu ada cerita nggak? Apa role model aku gitu? Iya. Kalau role model aku ya ibu aku sih yang pertama, terus yang kedua Mbak Najwa Shihab. Aku suka sama dia. Kenapa aku suka sama dia tuh karena dia tuh teguh sama pendirian dia loh Mbak gitu. Maksudnya selain yang kita tahu kan dia suka apa namanya tuh menegakkan keadilan gitu. Iya, betul. Kayak yang agak menyeleweng sedikit sama dia tuh kayak langsung diterabas gitu. Iya. Terus di depan presiden pun dia tuh masih bisa mempertahankan jati dirinya sendiri gitu. Aku suka sih. Iya. Karena ya itu, anggapannya ya ketika kita tahu gitu nilai yang kita pegang,
terus habis itu ya diri kita itu ya bener, at least maksudnya nggak yang aneh-aneh ataupun nggak yang salah, ya udah gitu kan. Iya, Dia bisa betul. berpegang teguh gitu. Betul, Keren sih. tuh kayak aku tuh keren banget, keren sih Mbak Nana gitu. Dan banyak lagi yang lainnya, cuman ya Iya. yang aku notice banget ya dia Iya, gitu. iya, betul. Oke Mbak, terus pendapat Mbak tentang perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujungnya di dapur itu gimana? Ya balik lagi sih. Kayak tadi ya? Iya, menurutku sih perlu gitu. Perlu, nggak apa-apa guys gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Ini akan jadi apa dan bagaimana gitu. Contohnya aku dalam artian aku sebenarnya sekolah marketing dulu kan. Iya. Sekolah Aku pernah marketing, sekarang aku kerjanya di IT gitu. Lalu pas itu sempet nih ngomong sama pas itu rektor atau siapa gitu, pokoknya dari kampus gitu. Kayak wah gimana ya gitu. Aku sekolahnya marketing gitu, Iya. tapi sekarang ujung-ujungnya ke IT. Gimana ya gitu. Terus satu yang dia bilang, yang beliau bilang itu yang teringat sampai sekarang gitu. Kita nggak pernah tahu hidup ini membawa kita kemana. Kayak Steve Jobs ngomong gitu, connecting the dots gitu. Jadi anggapannya kayak kamu nggak apa-apa, ada kesempatan apa kamu ambil, kamu belajar gitu. Baik ini si A, si B, misalnya aku punya kesempatan belajar di marketing, oke. Sekarang aku punya kesempatan IT. belajar di IT, oke. Nanti di mana lagi nggak apa-apa gitu. Ambil aja. Kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu ilmu dari sini nantinya ke depannya mungkin nggak langsung Bagus. gitu 3 tahun, misalnya 5 tahun 10 tahun baru kita pakai, bisa jadi dulu aku sempet kayak gini nih gitu. Ataupun kayak kita baru belajar, besoknya tiba-tiba kita ini perlu pakai Iya, perlu gitu. pakai. Jadi kayak balik lagi kita sambungin, apakah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya kita nggak pernah tahu hidup kita kemana Kemana? gitu. Iya bener sih Mbak. Life kan kayak, hidup kan ini gak sih, kayak misteri banget Iya, gak sih? susah ditebak. Kita nggak pernah tahu gitu Iya, gimana. betul. Jadi kayak jangan anggapannya, jangan pasrah gitu. Kayak ya nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, ya ujungnya kita gini-gini aja loh. Iya Itu kan menurutku itu kayak pasrah gitu loh. Ya, aku juga kayak We never kurang- know. Iya, aku We kayak never know. kurang respect aja gitu sama omongan kayak gitu. We never know, karena kita nggak tahu Kedepannya hidup tuh gimana? hidup bagaimana ke depannya, terus habis itu rencana anggapannya yang di atas bagaimana juga gitu kan. Karena kan kita planning doang, kadang-kadang hidup Susah, gak berjalan iya. sesuai apa yang kita mau kan gitu. Iya, kayak udah nge-planning dari A sampai B terus kayak gak tahu, kayak orai aja gitu, orai. Kan hidup suka bercanda. Iya. Gitu. Terus Jadi- bercanda tapi keras. Iya, makanya. Jadi nggak apa-apa selama ada kesempatan dan juga apa ya, kemauan, nggak apa-apa sih. Ambil aja ya. Ambil aja. Kalau gitu. misalnya beda jurusan juga nggak apa-apa, ambil aja. Buat siapa tahu emang susahnya di situ gitu kan ya Mbak. Iya, maksudnya ini ya, maksudnya dari sekolah sama bekerja gitu ya. Iya. Iya. Kita nggak pernah tahu memang. Soalnya aku sering tuh kayak gitu, aku belajar ini terus aku dimencelokinya ke sini gitu. Iya. Kadang-kadang dulu makanya awal-awal masih kayak ya gimana ya gitu. Iya. Aku kayak sekolah jadi percuma gitu. Cuman kayak ya itu sih salah Iya. satu kata-kata yang nempel gitu. Tapi nggak apa, jadi multi talenta. Mm-mm. Jadi ini bisa, itu bisa. Kamu bisa, ini nggak bisa gitu. Iya, kamu tahu nggak gitu. Jadi kan ada ceritanya masing-masing lah. Betul. Jadi nggak sia-sia ya Mbak belajar tuh, ada emang nanti kepake aja di mana aja gitu. Iya, we never know. Iya, We betul. never know. We never know. Aku kok kamu ngetawain sih Mas? Oke, lanjut. Terus menurut Mbak, apakah perempuan itu harus bekerja, terus bekerja dan memiliki penghasilan sendiri? Nggak apa-apa kalau misalnya memang perempuan mau, memang itu kemauan dari dalam diri, nggak masalah gitu. Iya Kita kan sih. udah sering melihat gitu kan. Gitu. Jadi kayak selama merasa, kadang mungkin sekarang bukan cuman kemauan. Kalau dulu kan kayak aku mau bebas gitu kan. Sekarang Iya. kayak kita
wih, Shopee Pay Later masih banyak nih tunggakan gitu. Iya, Ataupun bener. kayak cicilan ini masih ada nih Iya gitu. Kalau sih. misalnya kita nggak bekerja gitu kan kayak siapa nih yang mau bayar gitu. Iya, Ada yang mau jadi bener-bener. sponsor? Sekarang mah misalnya temen temen-temen aku deh yang misalnya fresh graduate semua ya mbak, terus tuh pasti semuanya tuh kalau nggak bekerja tuh ngerasa kayaknya tuh kayak apa ya, bahasa kasar tuh hina gitu loh, kayak aku nggak punya pekerjaan padahal tuh emang dia tuh udah bercukupan gitu, tapi harus kerja gitu. Iya, Jadi iya, gak ada istilahnya tuh sekarang mah kayak udah lulus tuh nunggu nikah tuh nggak ada deh kayaknya. Udah jarang. Bahkan kalau misalnya kamu lihat ya Mel, fenomena di beberapa, nggak tahu ini beberapa circle ya, beberapa circle temen-temenku yang cowok-cowok itu biasanya lebih prefer kayak cewek yang sama-sama bekerja gitu. Oke. Maksudnya yang sama-sama bekerja, cewek dan cowok sama-sama bekerja. Pertama apa? Kalau misalnya yang cewek bekerja juga, dia kan punya aktivitas. Iya, betul. Aktivitas. Ada punya aktivitas, jadi kan kayak enggak, kamu kemana sih? Kamu kemana? Kamu kok Iya, ninggalin aku bener, kayak bener, gitu-gitu bener. dulu gitu kan. Kayak gitu guys, gitu. Cuman Iya. itu satu. Terus kedua, kalau misalnya beberapa teman-temanku prefer yang wanitanya juga bekerja karena memang sama-sama membantu keuangan atau gimana? Iya, sama-sama ini kan karena semuanya tidak murah bunda gitu. Jadi kayak memang beda ya guys, ketika kita cuman punya satu pipa sama kita punya dua pipa, ya pasti kan beda Iya, gitu. betul. Ya kalau misalnya satu pipa ini ternyata airnya luar biasa berlebihan gitu ya, bisa nge-cover gitu. Iya, tapi tapi kalau misalnya alirannya sama-sama gitu, ya pasti lebih enakan yang dua pipa dong. Iya. Ya you know. Iya sih. Ya, you Iya, know. soalnya semuanya tuh pasti sekarang tuh kebanyakan bekerja deh perempuan juga. Soalnya kalau nggak bekerja pusing perempuan juga. Kayak kan katanya istilahnya aku pernah dengar tuh kalau perempuan tuh masih tanggungan ayah gitu kan. Tapi kayak enggak gitu menurut aku. Kayak aku sendiri bahkan aku kalau misalnya udah nikah kayak aku pengen tetap kerja, tapi nggak tahu ya, nggak tahu nanti gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya udah nikah aku pengen tetap punya penghasilan sendiri, masih beli baju yang aku mau, gitu. Soalnya kan kalau misalnya uang suami takutnya diminta kita nanti disangka boros gitu atau apa, kayak aku udah overthinking sih, padahal aku udah masih jauh gitu. Tapi aku udah bikin kayak overthinking gitu, pokoknya aku harus kerja deh kalau nanti aku udah nikah gitu. Begitu juga. Iya sih, memang beda gitu. Ya balik lagi makanya. Kalau misalnya ternyata bisa menghidupi dan cukup gitu kan, kayak ya iya sih. Insya Allah ya, alhamdulillah. Semoga mendapatkan gitu. Bos deh yang biar akunya nggak kerja. Nah iya, balik lagi. Cuman memang nggak kerja pun pasti nanti ada satu fase kayaknya perlu aktivitas deh. Oh gitu iya, sih. bosen ya mbak. Iya gitu, tapi emang biasanya ini sih sama-sama lah gitu. Ya kita lihat nanti lah ya Mel gitu gimana. Aku nunggu mbak dulu sih baru aku. Siapa tahu kamu dulu. Enggak dong, mbak dulu aja. Aku kayak masih jauh deh, kayak masih sekitar nggak tahu lah ya. Nggak bisa nebak juga. Diundang guys nanti. Enggak, Mbak Shirley sih yang harus ngundang kita. Amel dulu deh. Enggak dong, Mbak dulu. Oke, lanjut aja deh. Tapi kayaknya bentar lagi deh Mbak Shirley. Nah, amin, aku doain, amin ya Allah. dipaksa amin coba ya. Amin yang baik deh. Oh iya, aku baru enggak lagi. Dipaksa iya. Yang baik ya. Enggak apa-apa. Loh, kayak menurut Mbak bagaimana emansipasi perempuan terkait dengan akses terhadap pekerjaan dan kesetaraan ekonomi? Apa nih susah banget. Iya. Bagaimana emansipasi perempuan terkait dengan akses terhadap pekerjaan dan kesetaraan ekonomi? Agak berat ya pertanyaannya. Aku harus mencerna ini dulu bentar. Gimana ya? Gak apa-apa, cuma aja. Emang berat sih aku lihatnya juga. Emansipasi perempuan akses Oke. Mungkin kalau misalnya dulu kan lebih fokus kayak pria gitu kan. Kalau misalnya sekarang kan ya dengan wanita ini sudah punya kebebasan, wanita ini sudah bisa memilih apa yang dia mau, apa yang dia suka dan sebagainya. Itu jadi pekerjaan akhirnya juga
ya mengikuti gitu Iya. loh, mengikuti. Jadi anggapannya kalau yang sekarang aku pahami ya gitu. Ini apa sih namanya? Banyak sekarang pekerjaan yang lebih membutuhkan wanita Betul. gitu. Jadi itu pun ya apa misalnya biasanya kan konotasinya wanita itu lebih ini kan, lebih teliti, lebih kayak apa ya? Open itu apa ya bahasa Indonesia? Open. Open ada, tahu nggak guys? Open tuh bahasa mana, Mbak? Bahasa Jawa. Aku bahasa Sunda. Gimana dong artinya? Apa ya bahasanya itu kayak telaten. Oh, telaten. Telaten tahu? Tahu telaten Oh, itu iya. masih tak ngerti lah. Iya itu. Jadi kayak lebih telaten gitu kan. Jadi untuk beberapa pekerjaan memang sangat-sangat masih membutuhkan perempuan sih. gitu. Mas, menurut aku kalau pekerjaan banyak perempuan deh. Heeh, Yang aku lihat ya dari betul, kehidupan sekarang betul. kayak MUA gitu kan. Betul. Kayak Itu kan WO gitu. perlu ketelatenan ya Iya, gitu. Apakah pria ada juga ada gitu. Ada. Jadi sekarang bukan lagi berdasarkan dari gender untuk yang jadi ini harus pria atau wanita enggak Iya, gitu. Cuman balik lagi memang kalau misalnya secara fisikal gitu memang nggak bisa dipungkiri sometimes Kita juga butuh iya pria juga lebih kuat. Iya. Misalnya kayak yang angkat beban yang kayak yang pekerjaan yang berat-berat. Iya, tapi sekarang tuh yang aku nggak tahu juga, mungkin emang ranah lingkungan aku cuman gitu doang gitu. Banyak usaha kayak bisnis tuh ownernya tuh perempuan, Mbak. Iya, Terus lebih banyak yang CEO itu tuh Iya, kayak perempuan iya, banyak iya, yang iya, kayak, keren iya, banget iya. gitu. UMKM juga banyak juga yang awalnya dari Wanita. karena kan di rumah apa ya ngapain ya dan lain Oh, sebagainya iya. itu kan awal dari segalanya gitu. Aku ada mau cerita deh, Mbak. Ada Apa? satu usaha skincare gitu kan. Nggak tahu sih ya. Ini tapi itu tuh yang punyanya tuh perempuannya gitu. Nah, suaminya tuh malah Support. nggak support. Apa, gimana? Jadi ikut kerja sama istrinya Oh. gitu. Karena mungkin omsetnya tuh lebih gede di Iya, usaha itu iya, gitu. iya. Jadi pencetusnya tuh nggak semua. Jadi menurut aku ya, disimpulin dari aku tuh perempuan tuh nggak selamanya lemah gitu loh. Bisa berdiri juga loh kayak laki-laki. Bukan berdiri ya, semua bisa berdiri. Maksudnya berdiri tegak gitu. Memperjuangkan ya sama lah. Ya gitulah, setara lah itu. Hampir setara. Prompternya udah traveling. Berdiri apa nih? Iya, berdiri apa nih? Baru connect lagi. Iya, maksudnya gitu, berdiri itu. Iya, memang maksudnya kayak untuk ngebangun Iya, gitu, untuk ngebangun dan lain itu. sebagainya itu Iya. bisa gitu. Kita sama-sama lah guys, sama-sama saling membantu. Oh, iya gitu. Terus Mbak, aku mau tanya lagi nih. Menurut Mbak sendiri nih di era sekarang, perempuan udah mendapatkan kebebasan dan udah memiliki kesetaraan yang sama atau belum? Contohnya di dunia pekerjaan atau di lingkungan sehari-hari. Kalau misalnya sekarang kayaknya udah lebih bebas ya. Kalau misalnya dibilang udah setara atau belum, aku pribadi lebih melihat kayak ya somehow di beberapa faktor atau beberapa tempat ya memang masih ada yang belum gitu. Tapi ada juga yang memang udah mengeneralisasi, bukan berdasarkan based on gender gitu, tapi emang based on dari capability gitu. Iya. Ya kemampuan seseorang ini bisa nggak gitu, bukan dilihat dari kamu Perempuan sama laki-laki. kamu gitu. lebih nggak tegas atau gimana. Lebih kayak ya kemampuan kita untuk membawakan posisi itu dan lain sebagainya mumpuni nggak Iya gitu. sih. Tapi Gitu sih. Atasan perempuan tuh menurut aku lebih tegas gitu, lebih takut gitu. Karena kan perempuan tuh lebih apa ya, bawel lah gitu istilahnya gitu. Jadi kayak ya tadi lebih telaten gitu. Betul. Iya gitu. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari sekarang sudah sangat bebas sih. bebas, sudah setara lah, Bebas. hampir setara gitu. Iya, maksudnya memang Iya, punya pilihan masing-masing dan udah bebas. udah punya hak gitu. Betul. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Mel? Udah banyak sih ya sekarang tuh, kayak udah nggak kayak, mungkin ada beberapa yang pemimpinnya tuh kayaknya harus cowok. Saya kata ketua
kalau di kuliah tuh ketua BEM gitu. Kayaknya enggak malas gitu, ketuanya aja perempuan gitu kan. Kayak masih ada juga yang kayak gitu, tapi perempuan tuh nggak selamanya kayak sama gitu. Pasti bisa gitu. Pasti bisa kayak laki-laki juga memimpin gitu, bisa setara lah istilahnya gitu, nggak selamanya lemah. Balik lagi kalau misalnya kita bahas kepemimpinan ya, masing-masing orang tuh punya style leadership yang beda-beda gitu. Jadi emang mungkin si A mimpinnya seperti ini gitu, si B mimpinnya seperti ini. Cuman balik lagi, selama goalnya itu sama, ya menurutku ya style itu mengikuti lah gitu, mengikuti situasi dan kondisi dan siapa yang memimpin gitu. Tuh, oke Mbak. Terus aku nanya lagi. Apa? Bagaimana peran laki-laki dalam mendukung emansipasi perempuan? Peran laki-laki ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya peran laki-laki, ya nggak apa-apa. Memberikan tetaplah sama-sama saling ini aja sih, saling menghargai. Jadi ya yang wanita juga jangan mentang-mentang juga lah anggapannya. Jadi sama-sama kita saling menghargai sih guys gitu. Tetap ingat jati diri. Ya mau wanita mau pria, balik lagi kita semua punya plus minusnya masing-masing. Jadi ya udah gitu, sama-sama saling menghargai aja gitu. Kita udah punya pilihan, ya udah gitu. Karena sejatinya kan kita juga kodratnya perempuan. Sejatinya nggak tuh? Sejatinya gaya banget ya. Ya maksudnya kodratnya kan tetap perempuan, nggak boleh semena-mena gitu. Ya betul. Oke Mbak, ini yang pertanyaan paling terakhir banget nih. Apa tuh? Menurut Mbak apa yang masih orang abaikan tentang emansipasi bagi perempuan? Ya guys, mungkin kalau misalnya ini kita ngobrol sesama wanita nih, asik, anggapannya kayak kalian tuh bebas kok memilih apa yang mau kalian lakukan gitu. Kalian bebas memilih apa yang mau kalian, bahasanya apa ya, target kalian, dan kalian bisa menuangkan, meluapkan apa yang ada di pemikiran dan hati kalian, selama memang itu masih benar ya, masih positif, masih dengan cara yang benar, semua yang benar, sangat-sangat bisa gitu. Jadi mungkin kalau diabaikan sih mungkin enggak, cuman sedikit reminder aja sih. Betul. Ini gitu. Jadi ya jangan lupa gitu. Sama balik lagi ya, memang posisinya balik lagi ke posisi kodrat mungkin ya gitu. Kalau misalnya kita wanita, kita punya kebebasan, tapi kita juga perlu menghargai, dalam artian kalau misalnya kita mungkin suatu saat nanti berpasangan dan lain sebagainya, kita sama-sama saling menghargai gitu. Dan kita posisinya mungkin balik lagi ya, kalau misalnya kebetulan di Amel itu kan memang kita yang dalam tanda kutip mengikut gitu kan, apa kata imam biasanya gitu kan. Nah itu ya kita sama-sama saling sama-sama saling menghargai. Ya menghargai. Sama-sama saling paham lah posisi kita gitu. Kita tahu kita wanita ya perlu bijaksana juga lah. Tahu gitu. Porsi juga. Gitu. Oke. Itu sih. Jadi kita sebagai wanita berarti gak boleh gitu, bebas boleh, maksudnya mempunyai hak itu boleh, tapi asal tahu porsinya gitu ya. Ada batasan lah. Betul, ada batasan, ada juga apa sih bahasanya, bukan sesuatu yang berlebihan lah. Semuanya pas-pas aja gitu. Iya, sewajarnya gitu. Sewajarnya. Oke Mbak, share setelah kita tadi ngobrol panjang-panjang, banyak banget ya yang aku ketahui dari emansipasi ini. Terus ilmu baru juga untuk aku, kalau misalnya emansipasi perempuan ini penting banget gitu kan. Dan untuk perempuan di luar sana, kalian jangan ngerasa takut kalau misalnya kalian pengen ngelakuin hal yang itu tuh buat kalian tuh suka gitu. Lakuin aja tanpa adanya jangan ngerasa kalau misalnya itu tuh harus diambil alih oleh laki-laki gitu. Tapi jangan ngawur juga. Perlu dipahami. Perlu
satu kebijaksanaan juga lah untuk bisa tahu. Oke, gitu. Tadi saran dari kita, terus tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak juga. Aku ngerasa udah ngeblank juga. Oke, iya. thank you untuk semua yang udah nonton. Makasih Mbak Shirley udah Makasih ngobrol-ngobrol juga. sama aku. Dan kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you guys yang udah nonton. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Dadah.